Sama mata paria. Aku pesen ge sarapan ra iso kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita, itu Random Forest Classifier. Saya Dini Zaman dan nanti akan ada rekan saya, Mas Iben, dan juga insya Allah akan ditemani dengan Mas Reksi Junito. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Random Forest Classifier, ya, mana ini merupakan materi yang cukup kompleks, tapi mari kita akan jabarkan mudah mungkin. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke Forest Random Classifier, ada beberapa metode klasifikasi yang biasa dipakai. Di antaranya itu adalah Logistic Regression, K-nearest neighbors atau KNN, dan Support Vector Machines atau SVM. Kemudian ada Naive Bayes. Nah, dari keempat ini merupakan metode klasifikasi yang paling populer untuk digunakan. Meskipun ada beberapa juga yang lain. Nah, kemudian bagaimana bisa dari keempat itu kok kita menggunakan forest di sini. Semua metode tadi memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian ada metode decision tree, pohon keputusan, sangat populer karena mudah dipahami dan divisualisasikan. Kita bisa melihat alur jangka maka yang jelas. Nah, artinya ada sebab dan akibat. Namun kelemahan dari decision tree ada, yaitu ia cenderung overfitting atau terlalu menghafal data latih. Yang dimaksudnya itu adalah dia terlalu terfokus atau terpaku pada data yang ada, sehingga tidak stabil. Sedikit perubahan saja, maka data bisa menghasilkan cabang yang berbeda. Nah, lalu bagaimana jika mengambil keputusan sendiri, intuisinya tapi menghilangkan kelemahannya atau ketidakstabilannya. Nah, itu bisa kita gunakan. Disinilah fungsi dari forest. Maka diambil teknik assemble yang sangat kuat, itu masuk. Teknik ini tidak hanya menggunakan satu pohon, tetapi sebuah hutan. Gambarnya itu tidak hanya satu pohon, tapi juga beberapa pohon, sehingga digambarkan sebagai hutan. Nah, hari ini kita fokus pada solusi tersebut, yaitu Random Forest Classifier. Nah, diantaranya adalah untuk menggunakan metode itu, ada beberapa fokus yang perlu kita lihat. Diantaranya adalah bagging. Bagging adalah teknik untuk mengurangi varians tinggi. Nah, jadi ketika suatu varians terlalu banyak, kita akan menguranginya. Cara kerjanya sederhana, ambil beberapa sampel acak dari data latih, disebut bootstrap, kemudian buat satu decision tree untuk setiap sampel data, gabungkan prediksi dari semua pohon atau misalnya lewat voting untuk hasil akhir, nah, maka dihasilkan bagging. Kemudian solusi utama untuk random forest. Jadi random forest itu adalah, atau random forest classifier merupakan penyempurnaan dari bagging. Ya, tadi teknik yang digunakan. Penyempurnaan dari bagging dan juga dari decision tree. Nah, rumusnya adalah bagging ditambah satu trik tambahan. Trik tambahannya itu apa? Trik tambahannya adalah saat membuat pohon, di setiap detik pemisahan, split, algoritma dibatasi. Ia tidak boleh melihat semua fitur, ia hanya boleh memilih dari sampel cek fitur kolom yang lebih kecil. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari Random Forest Classifier ini. Yang pertama adalah ia menggunakan langkah bagging terlebih dahulu. Ya, yaitu mengambil sampel, acak baris data dengan pengantian. Kemudian langkah kedua adalah trik random forest, yaitu satu trik tambahan. Saat membangun pohon atau node, kita memilih M fitur secara acak dari total P fitur, cari titik pemisahan terbaik hanya dari M fitur tersebut. Kemudian untuk aturan umumnya sendiri yaitu adalah jumlah fitur yang dipertimbangkan atau M adalah akar kuadrat dari jumlah total fitur. Terus number features for split. Nah, terus manfaat dari penelitian ini itu apa? Kenapa kita harus menggunakan random forest classifier? Pertama, alasannya adalah pohon dipaksa untuk mencari pemisah terbaik dari fitur-fitur yang berbeda. Sehingga ada pohon yang ahli di fitur A dan B, ada yang ahli di fitur C dan D. Manfaat prediksi gabungan voting dari sekelompok ahli yang beragam ini seringkali jauh lebih akurat dan stabil. Nah, jadi kalau kita menggunakan decision tree itu setiap data itu
memiliki nilai yang rentan ketika ada satu perubahan. Tapi ketika kita menggunakan random forest, kita bisa menjadikan setiap sampel yang ada itu sebagai data ahli. Sehingga ketika ada suatu perubahan, dia bisa menggunakan klasifikasi yang sudah dibuat. Nah, ketika klasifikasi itu lebih condong kepada fitur A, maka dia akan menggunakan data di fitur A. Kalau ternyata di fitur C, maka dia akan menggunakan di fitur C. Tapi kalau menggunakan adjacent tree, dia hanya menggunakan seluruh data. Sehingga bisa jadi data itu berbeda. Namun manfaatnya adalah prediksi gabungan voting dari sekelompok ahli yang beragam itu seringkali jauh lebih akurat dan stabil. Maka dari itu, inilah kelebihan dari random forest classifier. Studi kasus, tujuan menerapkan random forest untuk membedakan pantulan sonar. Nah, di sini yang akan dibahas adalah pantulan sonar. Problemnya apa? Klasifikasi biner, membedakan antara R untuk rock batu dan M untuk mine atau silinter logam. Jadi sonar ini akan mendeteksi apakah itu suatu R atau batu dan M mine atau silinter logam. Data berupa 208 observasi baris dan 60 variabel input fitur. Pengaturan studi kasus, validasi model, K-fold cross validation yang dengan K sama dengan 5, metrik performa akurasi klasifikasi, parameter menuju Tanaca, kedalaman pohon maksimal 10, ukuran sampel data 1.0. Nah, jadi kedalaman pohon max itu artinya pohon itu tidak baris pohon itu tidak boleh lebih dari 10 baris. Terus ukuran sampel data itu 1:0 atau 100% data asli. Jumlah fitur per split and features dan approx 7 fitur. Terima kasih. Ini lebihnya rata isi ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan mohon maafkan. Bila tahu bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ratanya. Saya wae kok. Kan anu toh